Kasus blokir memblokir. Seperti bukan Kementerian Kominfo kita aja yang demen banget blokir memblokir. Baru aja kemarin gue buat bahasan soal ngopi, bagaimana negara Turki kita pengen ngeblokir Roblox. Sampai di demo sama bocah-bocah, itu lucu banget demonya anjir. Terus belum lama ini kita dapat kabar kalau misalkan katanya negara Brazil juga pengen memblokir platform tertentu di negaranya. Dan itu adalah platformnya Elon Musk aka X. Sorry gue gak bisa ngomong X, gue bilangnya Twitter aja ya. Tapi lu sendiri tahu kok pasti kalau misalnya Twitter itu X. Ya jadi negara Brazil katanya pengen ngeblokir Twitter. Dan sepertinya udah lagi coba buat proses blokir. Soalnya lagi tidak ada kejelasan nih hubungan antara pemerintahan Brazil dan juga Elon Musk. Kalau misalnya gue lihat-lihat permasalahan kayak gimana. Jadi apa yang terjadi di sana Bang Ray? Apakah itu relate sama kita semua? Ya tentu saja relate. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin soal negara kita tercinta, itu paling benci kalau misalnya dibanding-bandingin sama program-program bagus negara maju. Tapi kalau misalkan negara kita tercinta lagi buat program-program yang jelek, pasti ngebanding-bandingin sama negara-negara yang lebih jelek gitu. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita ngobrolin soal kondisi teman-teman kita yang ada di Brazil. Gue yakin lu semua juga suka salah satu tokoh-tokoh di Brazil. Gue yakin kalau misalnya lu main Tekken 5, lu pasti pakai Eddie Guerrero ya. Eddie Guerrero Brazil bukan sih? Terus kalau misalnya lu nonton Tsubasa, lu pasti tahu kalau misalnya lu demen banget sama Roberto Carlos. Bentar, Roberto Carlos Brazil juga bukan sih? Intinya everyone love Brazil. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal bola, capoeira dan segala macam. Dan baru-baru ini ada tren juga kan. Kalau misalkan Hatsune Miku tuh lagi buat sedemikian banyak style-nya tergantung sama negara-negara. Dan kalau misalnya semua tahu, itu tren bermula dari orang-orang Brazil yang ngebuat Miku versi Brazil. Jadi Brazilian Miku. Awalnya tuh kalau nggak salah dari akun Twitternya Erin, seorang ilustrator gitu. Terus habis itu ngerambat kemana-mana. Terus kalau misalnya lu cek Reddit, Miku tuh banyak banget Brazilian Miku. Sampai pada akhir banyak banget orang-orang yang ngikutin untuk buat Miku versi negaranya masing-masing. Tapi ada satu versi Miku yang tidak diterima sama semua orang ketika buat tren ini, yaitu Israeli Miku. It disgrace to Miku, man. Oh my god. Bahkan yang ngebuat trennya itu kayak Erin dan segala macem, justru lebih banyak ke posting tentang Palestinian Miku. Nah tapi di saat yang bersamaan, ketika lagi rame tren ini beberapa minggu terakhir, kita dapat kabar kalau misalnya pemerintahan Brazil pengen ngeblokir Twitter. Makanya banyak banget orang-orang di sana yang ngerasa sedih. Soalnya baru aja Brazilian rame gitu diomongin sama banyak orang karena fanart-fanartnya yang keren. Terus tiba-tiba pengen diblokir aksesnya untuk nggak menggunakan X gara-gara beberapa alasan yang nanti gue bakal sebutin. Kira-kira apa yang terjadi sih Bang Ray? Untuk menjawab itu semua, kayak bakal ada dua nama yang selalu kita sebut-sebut. Yang pertama Mahkamah Agungnya Brazil, yaitu Alexandre de Moraes. Dan yang kedua, dedengkotnya X atau Twitter sendiri, yaitu Elon Musk. Jadi sebenarnya kasusnya ini antara dua orang ini aja yang sampai pada akhirnya pemerintah Brazil ngelihat kalau misalnya Elon Musk ini sengak, yang pada akhirnya pengen ngeblokir Twitter. Nah permasalahannya kayak gimana Bang Ray? Ini gue bakal coba jelasin simpel. Intinya di Brazil tuh kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu lagi ada pemilu gitu ya. Terus habis itu di Twitter atau di X tuh lagi banyak banget akun-akun yang nyebarin berita-berita atau informasi yang belum bisa dibenarkan faktanya gitu. Jadi masih simpang siur. Nah, pemerintah Brazil ngelihat kalau misalkan ini tuh harus ditindak. Sampai pada akhirnya mereka menyurati Elon Musk untuk melakukan tindakan pemblokiran buat akun-akun tersebut. Nah, Elon Musk selaku orang yang sangat amat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat menganggap kalau misalkan kejadian kayak hal yang pengen dilakuin sama pemerintah Brazil itu tidak sesuai dengan alur ya, makanya dia tidak pedulin dan malah ngerespon sama meme. Nah, gara-gara itu makin serius lagi permasalahannya. Soalnya pemerintahan Brazil lewat Mahkamah Agung gitu ya, Alexandre de Moraes menganggap kalau misalkan Elon Musk ini seakan-akan ngerasa dirinya berada di atas hukum negara gitu. Makanya mereka coba buat nge-reach lewat kuasa hukumnya X mengenai hoax, misinformasi dan juga freedom of speech biar seenggaknya sesuai dengan konstitusi yang ada di negara Brazil sendiri. Tapi dari Elon Musk sendiri menganggap kalau misalkan mereka itu justru cuman pengen membatasi itu semua aja, makanya tidak ingin kekang gitu istilahnya Elon Musk. Jadi ada dua persepsi yang bisa kita lihat. Yang pertama dari pemerintahan Brazilnya sendiri dan yang kedua dari Elon Musk sendiri. Which side are you? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Gue cuma bisa menyampaikan pendapat doang, tapi kalau misalnya semua nanya, Bang Ray menurut lu pihak yang benar mana? Apakah pemerintah Brazil atau Elon Musk? Gue nggak bisa berpendapat lebih jauh lagi. Tapi ya menurut gue freedom of speech emang beneran harus
tegakkan setinggi-tingginya. Tapi memang kontrol hoax dan juga misinformasi juga penting menurut gue, biar kita seenggaknya kalau misalnya baca berita atau segala macam nggak langsung kemakan sama narasi-narasi yang membuat kita emosi. Ya intinya kalau misalnya gue baca berita lanjutan ya, banyak banget orang-orang yang udah pada mulai pamitan farewell, banyak orang yang pada sedih gitu dari X buat nantinya bakalan kehilangan pengguna-pengguna X dari Brazil gitu, soalnya mereka semua termasuk pengguna-pengguna Twitter yang asik gitu kalau misalnya dibandingin sama India. Anjir lucu banget. Ya, para pengguna Twitter X sudah pada mulai migrasi ya. Yang dari Brazil itu entah itu ke Threads atau entah itu ke Blue Sky atau media sosial buatan mantan CEO Twitter yang dulu gitu, yang bahasa Jepangnya artinya Soraoi. Terus ya karena 10 juta pengguna juga, jadi makanya banyak banget itu orang-orang yang udah pada mulai panik dan udah pada mulai pindah platform kemanapun. Terus Bang Rey, kan ada yang namanya VPN. Bisa dong kita mengakses X di sana gitu. Nah, jadi ada aturan terbaru juga dari pemerintah Brazil yang lagi dikaji gitu. Katanya kalau misalnya lu pengen menggunakan aplikasi VPN dan ketahuan buat ngakses Twitter gitu ya, maka lu bakal dikenakan denda sebanyak $8.900. Dan itu too much. Dan kalau misalnya mau dirupain tuh kira-kira berapa tuh? 100 jutaan gak sih? 120, 150 jutaan. Dan banyak banget orang-orang di sana menganggap kalau misalkan peraturan ini justru lebih mengerikan dibandingin peraturan-peraturan negara-negara otoriter. Soalnya banyak banget pakar di sana yang membandingkan kalau misalkan kayaknya Cina aja yang semi otoriter gitu masih tetap memperbolehkan orang-orang pakai VPN gitu. Kenapa di negara Brazil jadi demikian? Jadi nggak sedikit orang-orang juga di sana yang setuju sama Elon Musk. Meskipun memang concern dari pemerintah Brazil juga yang masuk akal juga gitu. Nah jadi kalau misalkan gue bandingin, memang X ini secara kebebasan berpendapat lebih baik kalau misalnya dibandingin sama YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Ya kita ambillah contoh ketika kejadian perang di Palestina gitu ya. Ya meskipun Elon Musk ketahuan juga kan ke Israel terus ketemu sama The Netanyahu gitu dan segala macam, sampai rada bias juga kalau misalnya ngomongin soal perang-perang yang ada di Gaza juga. Tapi kalau misalnya dibandingin sama censorship yang ada di Instagram dan juga di TikTok, X ini lebih better lah. Kita bisa bener-bener ngelihat berita-berita yang mentah, berita-berita yang raw yang langsung dikirim sama orang-orang yang ada di sana gitu. Yang kita sendiri tinggal kita sendiri yang punya opsi apakah harus percaya atau kagak. Ya lu lihat aja dah, berita-beritanya bahkan lebih banyak di Twitter anjir. Soalnya Twitter tuh bahkan lebih cepat. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal gempa dan bencana alam gitu ya. Terus habis itu ada kabar-kabar duka dari artis segala macam. Pasti Twitter tuh lebih kenceng kalau misalkan dibandingin sama media sosial yang lain. Kalau misalnya di Instagram dan juga di TikTok tuh lu sedikit ngeliatin video peperangan aja udah langsung kena buram atau langsung kena blokir gitu. Sementara di Twitter sendiri masih bisa lah. Cuman intinya ya itulah salah satu masalah yang terjadi di Brazil, dan bagaimana orang-orang Brazil ngerasa kalau misalkan ini mungkin aja bisa menjadi hari terakhir dia untuk menggunakan platform di X. Kalau nggak salah nih masih belum diblokir secara sepenuhnya. Gue juga masih belum melihat bagaimana respon-respon terbaru dari orang-orang di Twitter. Cuma jelas mungkin itu aja ngopi pada kesempatan kali ini. Thank you banget udah dengerin gue yapping. Sekali lagi kalau misalnya lu semua suka jangan lupa buat like. Kalau misalnya emang belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Dan buat lu semua yang tinggal di Brazil, bentar. Kayaknya nggak ada deh penikmat ngopi yang ada di Brazil. Gue juga sorry terakhir gue bilang kalau misalkan lu semua pasti suka sama Eddie Guerrero. Sorry ya, maksud gue Eddie Gordo di Tekken 5. Gue baru aja terus kalau misalkan gue ngomong Roberto Carlos, bukan Roberto Carlos ya. Itu aja mungkin sedikit klarifikasi di ngopi di akhir durasi. Itu aja, kita ketemu lagi nanti. So terima kasih banyak. Semoga lu semua sehat dan semoga setiap tujuan lu di bulan September ini bisa tercapai. Amin. Jangan lupa buat makan. Sampai jumpa.